Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 171. Di mata semua orang yang menyembah, Charlie pergi dengan tenang. Warnia tidak bisa membantu tetapi melihatnya dalam perjalanan untuk mengirimnya kembali. Pada saat ini, Charlie telah kembali ke keadaan biasa, dan dia tidak bisa melihat basis kultivasi yang kuat di tubuhnya. Dia terkejut dan merasa sedikit aneh. Tadi, Charlie memancarkan aura superior, yang membuat orang takut dan gemetar. Tapi sekarang, temperamen ini hilang. Pada pandangan pertama, tidak ada bedanya dengan orang yang lewat. Sulit untuk mengatakan apakah itu pengekangan yang disengaja, atau hanya ilusi. Warnia tidak bisa menahan diri untuk bertanya Charlie, apakah kamu benar-benar memanggil roh saat itu? Charlie menatapnya dan tersenyum sedikit. Tebak, jika saya mengatakan itu kebetulan, apakah Anda percaya? Dalam pikiran Warnia, penampilan Charlie memanggil Tianlei melintas tanpa sadar. Dalam kilatan guntur, dia berdiri dengan bangga di dunia, dengan temperamen yang luar biasa. Jika pria seperti itu, tidak peduli wanita mana yang melihatnya, dia akan jatuh cinta. Warnia tidak bisa menahan jantungnya untuk bergerak, tapi dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Benar-benar lelucon. Bahkan fisikawan top dunia tidak bisa mengendalikan petir. Jika Charlie bisa memanggil Tianlei, apakah dia akan tetap menjadi menantu yang malang seperti dia sekarang? Mungkinkah guntur langit barusan itu benar-benar hanya kebetulan? Ketika Charlie kembali ke pintu, dia mendengar suara ibu mertuanya Elaine datang dari rumah. Sudah kubilang cari suami yang cakap, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Lihat betapa cakapnya menantu laki-laki ini. Dia memberinya 4 kamar tidur besar. Lebih dari 180 meter persegi. Seberapa cerah. Mari kita lihat rumah kita lagi. Totalnya 120 meter persegi. Jadi saya orang yang keras kepala. Setelah selesai berbicara, ibu mertua berkata dengan marah menantu rakyat dapat mengandalkannya. Pernikahan Charlie tidak berguna. Mengandalkan dia. Aku khawatir aku tidak akan tinggal di rumah besar seumur hidupku. Suara tidak puas Claire terdengar, Bu. Apa yang membuatmu iri pada orang lain? Selain itu, aku juga dipromosikan menjadi sutradara. Jika kita bisa menghemat beberapa tahun, apakah kita masih tidak mampu membeli rumah baru? Ibu mertua berpura-pura dan berkata tunggu beberapa tahun lagi. Tunggu beberapa tahun lagi. Hari bunga bakung akan dingin. Sejak Anda menikahi Charlie, kehidupan keluarga kami anjlok. Kita masih bisa tinggal di Villa Wilson. Sekarang bagaimana? Rumah rusak ini. Teman-teman, semua bisa hidup lebih baik dariku. Claire berkata, Bu. Apakah masuk akal bagimu untuk selalu membandingkan seperti ini? Itu membosankan. Ibu mertua berkata dengan marah. Karena saya tidak bisa mengalahkan orang lain. Jadi saya membosankan. Sangat membosankan. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya saat ini. Membuka pintu dan masuk. Melihat kembalinya Charlie, Elaine mendengus dingin. Dan berkata, apakah kamu masih tahu bagaimana kembali? Bisakah kamu memasak makanannya? Kami semua lapar. Charlie tersenyum dan berkata, Bu, aku akan memasak sekarang. Setelah berbicara, dia langsung pergi ke dapur. Charlie tidak bisa lebih jelas tentang karakter Elaine, keangkuhan dan kikuk. Dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat apa yang orang lain miliki. Jika dia tahu bahwa Solomon ingin memberinya sebuah villa untuk menebus kesalahan, dia takut dia akan datang dan berlutut dan segera menjilatnya. Bab 172. Namun, untuk penampilan Elaine, dia belum bersedia mengatakan apapun tentang rumah ini. Charlie sibuk bekerja di dapur. Claire berjalan dan berkata dengan suara rendah, jangan mengambil apa yang ibu katakan ke dalam hatimu. Dia hanya mengagumi kesombongan. Charlie sengaja berkata,
Apa yang ibu katakan? Saya tidak mendengar sepatah kata pun. Anggap saja. Aneh jika kamu tidak mendengarnya. Claire menyodok dahi Charlie dengan jarinya. Charlie memanfaatkan kesempatan itu untuk memegang tangannya. Claire tersipu. Dan dengan cepat melihat keluar dapur sebelum dia menarik tangannya. Tetapi Charlie berpegang padanya. Melihat lebih dekat. Dan melihat bahwa dia membawa gelang yang dibuatnya. Dan dia tersenyum dan bertanya, apakah gelang ini efektif? Hah, Claire kembali sadar. Mengangguk dan berkata, jangan katakan itu sangat efektif. Sejak saya memakai gelang, badan saya terasa seperti tampilan baru dan terasa jauh lebih nyaman. Sebenarnya gelang Anda terbuat dari apa? Apakah itu bekerja? Charlie tersenyum dan berkata, itu hanya mutiara. Manik-manik putih dikenakan di pergelangan tangan Claire, membuat pergelangan tangannya seperti salju, putih dan lembut seperti akar teratai baru. Tangan batu giok Charlie yang halus dan hangat dipegang di tangannya, seperti sepotong batu giok yang hangat, dan dia tidak ingin melepaskannya. Claire juga menyadarinya, tersipu, dan segera menarik tangannya dan memelototinya. Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mengubah rumah juga? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin tinggal di rumah baru? Sejak ibu saya pindah dari villa, dia selalu mengeluh bahwa villa itu terlalu kecil dan rusak. Claire menghela nafas. Kemudian pulih dan berkata hanya saja harga rumah sekarang terlalu mahal. Dan keluarga tidak memiliki banyak uang. Jadi mari kita lupakan. Dengan mengatakan itu, Claire tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata ngomong-ngomong. Kita bisa melihat real estate-nya dulu. Dan menghitung seberapa besar perbedaan antara rumah ini dan yang baru. Jika perbedaan harga tidak terlalu tinggi, gantilah dengan yang lebih baik. Sebelum Charlie sempat berbicara, Claire berkata dengan bersemangat itu saja. Besok akhir pekan, ayo kita keluar dan melihat-lihat real estate. Melihat dia sangat tertarik dengan masalah ini, Charlie mengangguk dan berkata, karena kamu ingin melihatnya, aku akan menemanimu. Claire meneliti informasi real estate di ponselnya dan memutuskan untuk mencari rumah di distrik baru dengan lingkungan yang lebih baik. Kebetulan seseorang datang dan mengetuk pintu setelah makan. Seorang kurir menyerahkan paket kecil kepada Charlie dan berkata, ini untukmu. Tolong tanda tangani. Setelah Charlie menandatangani tanda terima, dia membukanya dan menemukan bahwa ada kunci pintu suite dan beberapa kartu emas dengan tulisan Thomson Villa 05 di atasnya. Saat ini, Charlie menerima panggilan telepon dari Solomon, kepala keluarga White. Dia dengan hormat berkata di telepon Wade, apakah Anda sudah menerima kunci dan kartu kamar? Thomson Villa dikembangkan oleh perusahaan Thomson di Aurus Hill. Proyek real estate paling mewah. Nomor A05 yang kuberikan padamu adalah villa terbesar, tidak termasuk halaman, dengan luas lebih dari 1,000 meter persegi. Terimalah. Charlie telah mendengar tentang Thomson. Mereka telah mengembangkan villa dan komunitas bertingkat tinggi di Aurus Hill, yang dapat dikatakan sebagai proyek real estate kelas atas di kota. Harga pasar villa semacam itu setidaknya 100 juta. Tampaknya Solomon memang mengalami pendarahan hebat. Jadi Charlie berkata dengan ringan, kamu punya hati. Solomon berkata dengan gembira di mana itu merupakan suatu kehormatan bagi keluarga kulit putih untuk melayani Tuan Wade. Kembali ke kamar, Charlie dengan sengaja bertanya pada Claire istri, apakah kamu menyukai rumah Tom Builders? Kelas 1 Thomson, Claire berseru. Bagaimana kita bisa membeli rumah di sana? Harga bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi biasa di sana 2 kali lebih mahal dari di luar. Tapi rumahnya memang yang terbaik di Aurus Hill. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu bisa pergi dan melihatnya besok. Mari kita bicarakan apakah kamu bisa membelinya atau tidak nanti. Claire buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, lupakan. Mari kita lebih pragmatis dan lihat rumah biasa. Charlie tersenyum dan berkata,
Katakan padaku. Aku punya teman di kelas 1 Thomson. Dia mengatakan dia bisa membantu mendapatkan harga internal. Kita bisa pergi dan melihat dulu. Bab 173. Keesokan paginya, Charlie mengambil kunci villa dan kartu akses pendamping yang diberikan oleh Solomon, dan pergi bersama istrinya ke pusat penjualan Thomson. Segera, mobil berhenti di depan pusat penjualan Thomson. Saat ini, pusat penjualan sudah hampir ramai. Nampaknya warga Aurus Hill masih sangat tertarik dengan real estate Thomson. Bahkan jika mereka tidak mampu membelinya, mereka harus datang untuk membuka mata mereka. Melihat postur ini, Claire berkata kepada Charlie, di sana sangat mahal. Kami tidak mampu membelinya. Jadi jangan ikut bersenang-senang. Charlie tersenyum dan berkata, istriku, kamu telah datang ke sini. Apa yang akan kamu lakukan? Selain itu, aku benar-benar ingin melihat dunia. Ikut denganku dan melihat-lihat. Claire berkata tanpa daya nah. Ini hanya waktunya untuk melihat seperti apa Thomson yang paling top itu. Setelah masuk, orang-orang berkumpul di sekitar meja pasir besar, mendengarkan pemandu belanja yang menjelaskan situasi umum komunitas Thomson. Area real estate yang dikembangkan Thomson di Aurus Hill sangat luas. Di pinggiran real estate, ada bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi, yang merupakan perumahan yang relatif biasa. Luasnya berkisar dari 120 meter persegi hingga 240 meter persegi. Harganya sangat tinggi, mulai 80,000. Sedangkan untuk lokasi utama terdalam, paling nyaman dan sempurna dari real estate, itu adalah area villa dengan rumah keluarga tunggal. Ukuran area villa berkisar dari 300 meter persegi hingga lebih dari 1,000 meter persegi. Karena memiliki pekarangan dan basement, harganya pun sangat mahal, yakni 130,000 meter persegi. Dengan kata lain, villa yang diberikan Solomon kepada Charlie bernilai 130 juta. Panduan belanja juga memperkenalkan kami menyediakan layanan properti dan keamanan terpisah untuk pemilik villa terkemuka. Jangan melihat rumah dan villa biasa dalam satu komunitas, tapi ada pagar di sekitar area villa. Terisolasi dari rumah biasa, hunian biasa di luar sudah sangat aman. Orang tidak diperbolehkan masuk, dan area villa di dalamnya lebih aman. Sederhananya, jika pencuri memasuki area pemukiman biasa di luar, itu sama sekali tidak mungkin. Kemudian masuk ke area villa melalui keamanan area villa. Jadi pemilik area villa sangat aman. Anda dapat yakin. Saat ini, seorang wanita berkata dengan marah, kamu keterlaluan, kan? Ini agar pemilik area pemukiman biasa di luar membantu pemilik area villa untuk memblokir peluru. Banyak orang di sekitar mengangguk satu demi satu. Mendengarkan panduan belanja, itu benar-benar berarti. Charlie merasa suara itu agak familiar. Dan ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa itu adalah wanita dengan riasan tebal. Wanita itu adalah sepupu Claire, Wendy. Kenapa dia di sini? Charlie dan Claire sedikit terkejut. Melihat ke sampingnya, ayahnya Noah Wilson, ibu Horiah Kian dan saudara laki-lakinya Harold semuanya ada di sana. Mungkinkah keluarga mereka datang untuk membeli rumah? Claire berbisik kepada Charlie, paman dan keluarga ada di sini. Ayo pergi. Charlie menggelengkan kepalanya, apa yang kamu lakukan? Jika mereka ada di sini, tidak bisakah kita berada di sini? Claire berkata, aku takut mereka akan mengejarmu lagi. Bab 174. Charlie tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, suamimu telah dicurahkan selama bertahun-tahun. Sudah ada lebih banyak kutu dan gatal. Oke, Claire mengangguk. Kali ini, pemandu belanja berkata sambil tersenyum kepada Wendy yang baru saja protes wanita ini. Memang benar kami, Thomson, selalu menganggap pemilik villa sebagai pemilik yang paling terhormat. Kolam renang pribadi kami, klub olahraga kelas atas, klub kesehatan kelas atas, lapangan golf,
Dan restoran Michelin yang diperkenalkan secara khusus dari Italia semuanya dibuka di area villa dan hanya melayani pemilik villa. Wendy berkata dengan marah. Apa maksudmu? Pemilik gedung bertingkat kita yang tinggal di luar bukanlah manusia. Kami juga menghabiskan uang. Oke. Mengapa kita tidak menikmati fasilitas pendukung ini? Pemandu belanja berkata maaf. Kami juga memiliki klub di area bertingkat tinggi di luar. Jika Anda membeli rumah, Anda dapat menggunakan klub area bertingkat tinggi. Wendy bertanya, tidak bisakah saya pergi ke sana untuk menggunakan klub kesehatan kelas atas? Tidak bisakah aku pergi bermain golf? Tidak. Pemandu belanja berkata fasilitas di rumah kami disiapkan secara khusus untuk pemilik villa. Saya sangat menyesal. Harold sangat kesal dan berkata, apa yang kamu lakukan? Kami masih berencana membeli bangunan tempat tinggal bertingkat tinggi terbesar 240 meter persegi. 167 juta. Dengan uang yang begitu banyak, Anda tidak membiarkan kami menggunakan fasilitas pendukung di dalam. Tapi, ya, percaya atau tidak, saya tidak akan berbohong. Pemandu belanja sedikit tersenyum dan berkata, Pak, izinkan saya memberitahu Anda bahwa ketika kami membangun proyek ini, kami membangun lingkaran luar tempat tinggal biasa karena persyaratan kota bahwa kami tidak untuk mengembangkan area villa murni. Itulah mengapa kami membangun tempat tinggal biasa yang melekat di sini. Dan semua yang ada di tempat kami dihormati oleh pemilik area villa. Jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda dapat membeli villa, atau Anda tidak dapat membeli sama sekali. Sejujurnya, flat terluar kami juga terjual dengan sangat baik, dan kami menjual 80 pada hari pembukaan. Ekspresi Harold tiba-tiba menjadi jelek. Dia berpikir bahwa jika dia mengatakan untuk tidak membeli, pihak lain akan mulai memikirkan pendirian mereka. Tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang akan berpikir begitu kaku. Subteks dari panduan belanja ini adalah, jika Anda ingin membeli Anda dapat membeli. Jika Anda tidak mau, langsung saja. Harold yang marah berseru kepada orang tuanya. Aku pergi. Jangan beli. Kita bisa mendapatkan dimanapun ketika kita punya uang. Ibu Harold, Horiah, berkata, mau kemana? Ini adalah rumah yang saya kejar. Dan saya tidak bisa melihat rumah-rumah di tempat lain. Harold membujuk. Bu, bukankah ini hanya untuk orang-orang kaya di area villa yang akan kami jaga dan blokir peluru? Anda harus diperlakukan berbeda. Apa bagusnya tempat ini? Kamu tahu apa itu? Kata Horiah. Bahkan jika lingkungan dan fasilitas luar bertingkat tinggi tidak sebaik area villa dalam. Ini adalah yang terbaik di area bertingkat tinggi di Aurus Hill. Villa tempat nenekmu tinggal terlalu tua. Dekorasinya dibuat bertahun-tahun yang lalu. Dan saya sudah lama bosan. Noah Wilson di samping juga mengangguk dan berkata, villa nenekmu saat ini memang sudah terlalu tua. Daerah sekitarnya juga terpencil. Dan tidak ada fasilitas pendukung. Jika ingin membeli sebungkus rokok di malam hari, Anda harus menempuh perjalanan jauh. Kok fasilitasnya bisa begitu lengkap di sini? Saat dia berkata lagi aku punya ide yang sama dengan ibumu. Beli saja di sini. Harold menghela napas. Dia hanya berpura-pura menjadi sombong di depan pemandu belanja. Dia kesal. Dan tiba-tiba melihat dua sosok yang dikenalnya. Yang membuatnya langsung tertarik. Dan berseru, oh, Claire, Charlie, kenapa kalian berdua di sini? Claire tidak menyangka akan dilihat oleh Harold. Melihat suaranya yang menarik perhatian keluarganya. Dia tertawa dua kali dan berkata, aku dan Charlie keluar untuk melihat-lihat. Harold segera berkata dengan nada menghina. Mengapa? Dengan kekuatan keluargamu, ditambah suami sampahmu, kamu masih ingin membeli rumah di tempat mewah seperti Thompson. Bab 175. Harold secara alami memandang rendah Charlie sebanyak 10,000. Dan dia sangat membenci Claire, yang saat itu menjadi direktur perusahaan.
Melihat pasangan itu datang ke Thompson untuk melihat rumah itu. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyindir mereka. Ketika Charlie mendengar bahwa Harold berani menyemprot dirinya dan istrinya, dia langsung mencibir apa. Orang-orang seperti Anda bisa datang ke Thompson untuk diperiksa. Mengapa kami tidak bisa? Harold mencibir dan berkata, saya bisa datang karena keluarga kami mampu. Bisakah kamu membeli rumah di sini? Charlie tersenyum. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak mampu membelinya? Harold membayangkan bagaimana kamu bisa memiliki hantu. Tahukah kamu berapa harga rumah ini? Yang terkecil adalah 120 meter persegi. Lebih dari 80,000 meter persegi. Dan harganya 10 juta. 10 juta yang kamu dengar. Charlie tertawa. Saya tidak repot-repot membeli rumah terkecil. Jika saya ingin mengakuisisi, saya juga akan membeli yang terbesar. Kamu bodoh. Harold berkata dengan dingin. 240 flat terbesar yang bisa Anda beli. Wendy juga tertawa. Ya, Charlie. Bisakah kamu membeli rumah seluas 240 meter persegi? Rumah yang begitu besar. Bahkan keluarga kami tidak bisa mengeluarkan uang. Bagaimana Anda bisa? Charlie memandang, tersenyum dan bertanya siapa yang keberatan bahwa saya ingin membeli rumah seluas 240 meter persegi. Wendy kesal. Apa? Bukankah kamu bilang ingin membeli yang terbesar? Tidak dapatkah sekarang menginstalnya? Charlie tertawa dan berkata, Wendy, kamu sangat tidak menjanjikan. Tidakkah Anda melihat bahwa ada area villa yang luas di atas meja ini? Villa di dalamnya adalah rumah terbesar. Bah, Wendy berkata dengan nada jelek. Mengembalikan villa. Villa terkecil di antara puluhan juta. Dan yang mahal bahkan ratusan juta. Anda tidak bisa memecahkan selama 8 kehidupan dengan kehidupan compang camping Anda. Charlie tersenyum dan berkata sungguh kebetulan. Saya hanya punya satu set. Dan itu yang terbesar. Hahaha. Keluarga Harold tertawa maju dan mundur. Menunjuk ke arah Charlie dan berkata dengan jijik, kamu masih membeli villa terbesar. Ya Tuhan. Apakah kamu juga bertanya kepada kami? Banyak pelanggan yang menyaksikan rumah itu juga mendengar kata-kata Charlie. Dan tertawa satu persatu, kelihatannya seperti kain lap bau. Dan dia masih membeli villa. Jika dia mampu membeli villa ini, maka saya mampu membeli seluruh produk Thompson. Sungguh membual untuk tidak menulis draft. Wajah Claire juga sedikit tidak ramah. Dan dia berbisik di telinga Charlie. Charlie, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apakah kamu tidak malu berbicara omong kosong? Charlie tersenyum dan berkata, apa malunya jujur? Harold tersenyum ke belakang dan menutup bersama-sama. Dan berkata, pernahkah kamu mendengar? Istrimu sendiri tidak mempercayaimu. Dan mata orang-orang itu tajam. Orang seperti Anda bahkan tidak cocok untuk memasuki aula penjualan ini. Setelah berbicara, dia berkata dengan kejam, tunggu. Saya akan memberi tahu wanita yang menjualnya untuk mengusir Anda. Segera setelah itu, Harold segera menyapa seorang wiraniaga yang datang dan menunjuk ke arah Charlie dan berkata, cantik, ada apa denganmu? Kenapa kamu membiarkan sampah seperti itu masuk? Orang seperti ini berkata tanpa malu untuk membeli villa terbaikmu. Dengan orang-orang seperti itu di villa termahal di sini, kami yang benar-benar mampu membeli rumah tidak mau menerimanya. Penjual wanita itu melirik Charlie. Dan dia juga bisa melihat bahwa pakaian Charlie biasa saja. Bukan seperti yang seharusnya dimiliki orang kaya. Belum lagi membeli villa. Bahkan klien yang membeli apartemen 3 kamar tidur terkecil pun lebih layak darinya. Orang-orang di sekitarnya juga mulai mabuk. Berkata cepat, keluarkan orang ini. Itu terlalu mempengaruhi suasana hati kita. Bab 176. Penjual wanita berjalan ke arah Charlie dan berkata, tuan-tuan, jika Anda tidak akan membeli rumah, silakan pergi. Dan jangan mempengaruhi pelanggan kami yang lain yang tertarik dengan rumah itu. Claire menghela nafas, menarik lengan baju Charlie, dan berkata, ayo pergi.
Ayo pergi dan lihat di tempat lain. Yang lain juga mulai mengaum hantu malang cepat pergi. Jangan malu di sini. Charlie tidak bergerak. Dan berkata sambil tersenyum. Tahukah Anda mengapa Anda tidak mampu tinggal di villa? Karena kalian semua picik. Dengan penglihatanmu. Mustahil bagimu untuk tinggal di villa dalam kehidupan ini. Harold menyesap Charlie. Kamu benar-benar punya wajah untuk dikatakan. Lihat semuanya. Mana yang tidak lebih kaya darimu? Charlie mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum Harold. Kamu terus mengatakan bahwa aku tidak mampu membeli villa. Jadi jika aku benar-benar mampu membelinya, apa yang harus kamu lakukan? Harold tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke gedung tertinggi di atas meja pasir, dan berkata dengan arogan jika kamu mampu membeli villa di dalamnya. Aku, Harold, akan melompat dari atas gedung ini. Banyak orang di sekitar berteriak bau miskin. Kalau kamu mampu, saya akan menari juga. Itu dia. Jika Anda ingin melompat, Anda dapat menghitung saya juga. Aku tidak suka orang bodoh seperti ini yang suka berpura-pura. Claire tidak pernah merasa begitu malu. Dan mengeluh sedikit kepada Charlie. Dan menegur Charlie. Apa yang harus Anda lakukan dengan mereka di sini? Apakah Anda harus senang tidak datang ke tempat ini? Charlie tersenyum sedikit dan berkata, istriku, bagaimana kamu tahu jika suamimu tidak tahu apa-apa? Dengan itu, Charlie mengeluarkan kunci villa dan kartu akses villa dari sakunya. Dan berkata dengan ringan lihat, ini adalah kunci dan kartu informasi villa A05. Wendy tersenyum dan berkata Charlie, menurutmu apakah kamu bisa membuat kami percaya padamu hanya dengan menahan kuncinya? Kamu pikir kita terlalu terbelakang secara mental? Charlie melemparkan kunci dan kartu informasi itu kepada Wiraniaga. Dan berkata dengan ringan, ayo, beritahu mereka apakah ini benar. Penjual wanita itu mengenali kunci dan kartu informasi yang sekilas diambil oleh Charlie. Dan ketika dia melihat bahwa itu khusus untuk Thomson Villa, dia terkejut. Mungkinkah orang ini benar-benar pemilik area villa? Dia hanya ingin mengusirnya. Jika dia benar-benar pemiliknya. Jika dia marah, pekerjaannya pasti akan hilang. Memikirkan hal ini, dia mengambil kartu informasi Charlie dengan panik, memindai pembaca internal. Dan pembaca tersebut segera mengeluarkan suara komputer. Hai, pemilik terhormat gedung A05. Tuan Charlie, selamat datang di rumah Anda. Penjual wanita tiba-tiba berseru apakah Anda Tuan Charlie? Iya, Charlie mengangguk. Tampaknya keluarga putih telah memindahkan villa ini ke nama ini. Penjual wanita segera mengembalikan kartu itu ke Charlie dengan tangan yang sangat hormat. Dan berkata dengan panik, Charlie, saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda adalah pemilik terhormat gedung A05. Mohon maafkan saya atas apa yang baru saja terjadi. Semua yang hadir tidak bisa membantu tetapi tercengang melihat pemandangan ini. Charlie benar-benar pemiliknya di sini. Apakah kamu bercanda? Bisakah orang seperti ini membeli villa kelas 1 Thomson? Ekspresi Harold sangat jelek. Apa yang terjadi? Charlie membeli villa kelas 1 Thomson. Dia lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia daripada bahwa Charlie memiliki kekuatan ini. Tapi, ada apa dengan wanita penjual ini? Dia tidak pernah bisa berbohong. Bukan. Dan dia baru saja memindai kartu Charlie. Dan bahkan mesin itu mengingatkan Charlie untuk menjadi pemilik di sini. Apa yang terjadi? Bab 177. Melihat wanita penjual itu gugup. Takut dia akan kehilangan pekerjaan karena dia menyinggung Charlie. Charlie melambaikan tangannya dengan ringan hal-hal kecil. Aku tidak akan menyimpan dendam. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi ngomong-ngomong. Kamu bisa memberitahu orang-orang picik ini tentang Villa A05. Penjual wanita buru-buru berkata kepada yang lain area Villa Thomson kami dibagi menjadi 4 tipe ABCD. Di mana yang terbaik adalah area tipe terbesar, yang memiliki 3 lantai di atas tanah dan 2 lantai di bawah tanah. Ada lift pribadi di dalam.
Total area yang dapat digunakan lebih dari 1,000 meter persegi. Dan dilengkapi dengan halaman depan dan belakang ratusan meter persegi. Harganya lebih dari 100 juta. Ini adalah villa termahal milik Thompson kami dan bahkan seluruh Aurus Hill. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang ternganga. Charlie memiliki villa yang terjual lebih dari 1 miliar. Rumah dengan 3 kamar tidur dengan selusin atau lebih. Dan yang berpakaian-pakaian biasa. Dapatkah benar-benar memiliki rumah super mewah? Ekspresi Harold sangat jelek. Saudara perempuan dan orang tuanya menjadi gila karena cemburu. Wendy bertanya dengan tidak percaya Charlie. Kenapa kamu punya villa di sini? Charlie tersenyum tipis dan berkata, seseorang memberikannya padaku. Tidak bisakah aku memilikinya? Kenapa kamu? Wendy sangat marah. Hatinya lebih tinggi dari langit seumur hidupnya. Dan dia tidak punya kesempatan untuk tinggal di villa mewah di sini. Mengapa Charlie bisa tinggal di sini? Charlie terlalu malas untuk menanggapinya. Tetapi memandang kakaknya Harold. Tersenyum dan berkata, Harold, tidakkah kamu ingin melompat dari gedung? Kapan kamu akan melompat? Wajah Harold pucat, sangat jelek, dan mengepalkan tinjunya dan berkata Charlie. Kau King bicara padaku tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Aku masih tidak percaya kau mampu membeli villa ini. Belum lagi seseorang akan memberi Anda villa. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa datang ke villa ini? Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan berkata kepada orang-orang di sekitar jika kamu melihatnya, itu berarti kamu tidak bisa kalah. Setelah berbicara, Charlie berkata kepada Harold lagi Harold, dengan kemampuanmu, kamu juga layak membeli satu set gedung tinggi biasa. Sehingga orang-orang seperti kita yang tinggal di villa bisa berjaga-jaga. Kamu tidak layak tinggal di villa, apalagi mengenalku. Bagaimana villa itu berasal? Itu bukan urusan Anda. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini adalah tempat yang tidak mampu Anda tinggali seumur hidup. Kamu, ekspresi Harold sangat jelek. Ini adalah pertama kalinya dia dihina oleh Charlie. Tetapi hal yang paling dibenci adalah dia bahkan tidak bisa membalas. Bagaimana cara membayarnya kembali? Ia membeli bangunan seluas 240 meter persegi untuk keluarganya. Dan tekanannya masih sedikit berat. Keluarganya ragu-ragu di sini. Tetapi Charlie sebenarnya memiliki villa terbesar di sini. Jarak di antara mereka sangat besar. Dapat dikatakan bahwa kali ini dia kokoh dan disindir oleh Charlie. Itu benar-benar membuatnya marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah hitam Charlie. Kamu bisa tahan. Anda tidak ingin kami menyapa rumah Anda di villa sebesar ini. Apakah masih ada keluarga Wilson di matamu? Charlie tersenyum dan berkata, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku bukan dari keluarga Wilson? Jadi, mengapa Anda ingin menyapa? Setelah mengatakan ini, Charlie menoleh ke Claire istri. Karena kita di sini. Mari kita pergi ke villa baru kita untuk melihat. Claire berseru apa yang terjadi di sini. Charlie tersenyum dan berkata, aku akan menjelaskan kepadamu perlahan-lahan nanti. Tepat setelah berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya. Oh, kakak laki-laki dan perempuan tertua. Apakah kamu membeli rumah di Thompson? Luar biasa. Bab 178. Itu ibu mertua Charlie. Elaine. Datang bersama Elaine adalah ayah mertua Charlie. Jacob. Charlie dan Claire sedikit terkejut. Mengapa mereka berdua datang ke sini? Claire buru-buru melangkah maju dan bertanya. Orang tua, kenapa kamu di sini? Elaine berkata paman dan bibimu menelepon kami. Mengatakan bahwa mereka ingin melihat rumah Thompson. Dan membiarkan kami datang dan membantu mereka mendapatkan ide. Ketika Elaine mengatakan ini, dia menatap Charlie. Agak kesal di dalam hatinya. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak ingin datang. Karena dia baru saja marah dengan putrinya kemarin dan mengatakan dia ingin pindah dari rumah lama. Tetapi tanpa diduga,
Dia menerima telepon dari keluarga Noah hari ini dan mereka bertanya dia dan suaminya untuk datang dan menunjukkan rumah itu kepada mereka. Rumah apa untuk dilihat? Bukankah mereka hanya ingin memanggil mereka untuk menunjukkan bahwa mereka ingin membeli Thompson? Elaine merasa tidak nyaman dengan amarahnya. Tetapi karena dia tidak berani untuk tidak berhadapan dengan bos keluarga Wilson, dia harus memindahkan suaminya sebagai kertas timah. Itu sebabnya dia kesal dengan Charlie dalam segala hal. Jika dia menemukan menantu yang berbakat, dia mungkin bisa tinggal di Thompson dulu. Pada saat ini, dia melihat adik iparnya Horia dengan ekspresi menyanjung, dan berkata dengan emosi kakak ipar, "Kamu benar-benar luar biasa. Anda membeli rumah di Thompson dalam sekejap mata. Aku sangat iri padamu. Saya tidak tahu berapa lama keluarga kami bisa tinggal di rumah tua itu. Dari rumah mewah seperti Thompson, apa yang Anda beli adalah 240 meter persegi. Saya melihat apakah keluarga kami tidak dapat menyimpan begitu banyak uang dalam 50 tahun." Meskipun dia sangat kesal dengan keluarga tertua, Elaine juga tahu bahwa dia harus menamparkan mereka. Jadi dia datang dengan 3 ekor kuda. Ibu Harold. Ekspresi Horia kian sangat jelek. Dia menyoroti Elaine dan berkata dengan dingin, "Elaine, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda meremehkan orang?" Hati Horia kian hampir meledak. Dia ingin memanggil Jacob dan Elaine dan membiarkan mereka menyaksikan pembelian rumah Thompson kelas 1 dengan mata kepala sendiri. Sehingga mereka memiliki rasa keberadaan di depan mereka. Dan kemudian menyindir mereka lagi. Tetapi dia tidak berpikir bahwa menantunya memiliki kemampuan. Dia benar-benar mendapatkan villa mansion kelas 1 Thompson. Ini benar-benar membuatnya kesal. Dan dia juga cemburu pada kematian. Sekarang Elaine ada di sini. Dia dengan sengaja memujinya karena membeli bangunan seluas 240 meter persegi. Bukankah ini maksudnya? Keluarga Anda memiliki ratusan juta villa berharga. Dan Anda masih mengatakan Anda iri pada saya. Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak bisa tinggal di rumah mewah seperti itu. Bukankah ini kutukan? Elaine tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menamparkan sanjungan Horia Kian ketika dia datang. Tetapi Horia Kian berkata bahwa dia memandang orang rendahan. Dan dia sangat salah di dalam hatinya. Lady Wilson menjilatinya ketika dia datang. Dan dia tentu saja tidak menyukainya. Merendahkan dia. Apakah meremehkannya jika dia terjatuh? Jadi Elaine buru-buru menggigit peluru dan terus menyanjung, "Oh, adik ipar. Aku dibandingkan denganmu. Yaitu lilin bertemu matahari. Dan itu jauh di belakang. Bagaimana saya bisa meremehkan Anda? Anda melihat betapa indahnya hidup Anda. Anda akan tinggal di rumah kelas 1 Thompson. Lihat aku lagi. Saya masih tinggal di rumah kecil yang rusak. Hei, rumah kecil kita yang rusak benar-benar rusak dan busuk. Bagaimana jika dibandingkan dengan rumah kelas 1 Thompson Anda? Jadi tentu saja aku iri padamu." Horia kian semakin kesal dengan apa yang dia coba katakan. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Suaminya, Noah Wilson di sebelahnya, menggigil gigi dan mengutuk Elaine. "Menarik bagimu untuk menyalahkan Horia di sini. Bukankah ini hanya sebuah villa? Untuk apa Anda merasa optimis?" Setelah itu, dia menatap adiknya Yakub dan berkata dengan dingin, "Yakub, apakah aku masih saudara di mata kamu suami istri? Anda memiliki sebuah villa dan menyebut villa kami yang besar." Jacob tercengang. "Villa? Villa apa, kakak? Apakah kamu akan membeli villa? Sangat kaya." Bab 179. Ketika Noah Wilson mendengar ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa Yakub sengaja mengejeknya dengan kata-kata. Meniup janggutnya dan menatap dengan marah. Dan berkata, "Yakub baik-baik saja. Mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Tidakkah Anda hanya ingin tinggal di villa kelas 1 Thompson sekarang? Bukankah ini baru saja bangun denganku?" Yakub tercengang. "Apa? Saya tinggal di villa kelas 1 Thompson? Kakak, bukankah kau selalu menggunakan aku untuk mengejekku?"
Elaine juga bingung kakak. Apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Noah Wilson menunjuk ke arah Charlie. Dan berkata dengan ekspresi tidak senang menantu Anda telah membuat reservasi untuk villa kelas 1. Biarkan dia berbicara tentang spesifikasinya. Elaine dan Jacob sama-sama tercengang. Mereka memandang Charlie dengan heran. Dan bertanya dengan wajah yang tidak bisa dipercaya Charlie. Apa yang dikatakan pamanmu benar? Apakah Anda benar-benar mendapatkan villa kelas 1 Thompson? Charlie mengangguk dan berkata, orang tua. Memang ada villa. Yang diberikan kepada seseorang karena telah membantu. Siapa yang memberikannya? Elaine mengatakan dengan ekspresi ekstasi di matanya. Charlie berkata, saya membantu seorang teman memecahkan beberapa masalah Feng Shui. Dan dia memberi saya sebuah villa. Elaine sangat bersemangat dan berseru, bahwa kami mengunjungi villa ini. Sial, Villa Thompson. Aku bahkan tidak bisa memimpikannya. Claire menarik tangan Charlie kali ini. Dan bertanya dengan suara rendah. Charlie, apa yang terjadi? Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan suara rendah. Seseorang benar-benar memberiku sebuah villa. Jika kamu tidak percaya, ayo pergi dan lihat sekarang. Ketika Elaine melihat kakak dan adik iparnya lagi, dia merasakan perasaan superior di hatinya. Oke, jika Anda membeli apartemen besar, ikuti saya dan biarkan saya datang menemani Anda melihat-lihat rumah. Sekarang tidak apa-apa, aku akan segera tinggal di area Thompson Villa. Aku sudah lama sekali ditekan olehmu. Dibalik ke dikuasai. Jadi dia sengaja tersenyum dan berkata, oh, kakak dan adik tertua, Harold dan Wendy. Karena kalian semua ada di sini. Mengapa kita tidak mengunjungi villa ini bersama-sama? Bagaimana cara memperkuatnya? Nu ingin segera pergi. Tetapi istrinya, Horiah, masih mencengkeramnya. Memasukkan mata ke dalamnya. Dan berkata kepada Elaine, oke, kalau begitu, ayo pergi dan lihat. Saat dia berkata, dia menyuarakan dan berkata di telinga suaminya saya akan mengambil beberapa foto dan video nanti dan menunjukkannya kepada Lady Wilson. Jika Lady Wilson melihat villa ini, dia secara alami akan meminta mereka untuk datang. Bukankah itu benar? Mata Noah Wilson tiba-tiba berbinar. Ternyata istrinya punya ide yang bagus. Ini luar biasa. Jadi Charlie mengajak sekelompok orang dan berjalan ke area Villa Thompson. Begitu mereka memasuki area villa, semua orang terus melihat sekelilingnya. Lingkungan di area villa beberapa kali lebih baik daripada tempat tinggal bertingkat tinggi di luar. Dan sangat halus. Charlie, di mana villamu? Wendy sengaja bertanya dengan keras. Charlie mengambil kuncinya. Berjalan melewati Wendy. Tersenyum dan berjalan ke villa di depan ini dia. A05. Di bawah tampilan semua orang, Charlie tidak mengubah wajahnya. Mengambil kunci untuk membuka pintu villa. Dan mengemudi dengan lembut. Pintu berderit terbuka ke kedua sisi. Dan pemandangan taman yang indah di dalamnya segera ditampilkan kepada semua orang. Klik. Kunci pintu terbuka. Wendy tercengang. Harold dan orang tuanya tercengang. Claire juga menahan nafas. Mengusap matanya dengan kuat dengan tangannya. Dan melihat ke depan. Di taman. Terdapat villa mewah yang megah dan luas di tengah taman dengan paviliun, bunga, dan pepohonan. Ini terlalu mewah, kan? Noah Wilson adalah orang pertama yang pulih dan terkejut. Ekspresi Harold sangat jelek. Dan dia berkata dengan marah, siapa yang akan memberikan villa yang bagus? Saya tidak percaya itu. Anda tidak bisa menahannya jika Anda tidak mempercayainya. Tapi villa ini memang diberikan kepada saya. Charlie terlalu malas untuk menjelaskan. Wendy menatap Charlie dengan tajam. Bersenandung dengan amarah. Dan berkata dengan masam, Charlie, apakah kamu layak mendapatkan villa yang mahal? Charlie tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya bagimu. Kerumunan itu berbunyi di ruang terbuka di depan pintu gerbang villa.
Tidak ada yang mengira bahwa pemilik villa termahal di Aurus Hill sebenarnya adalah Charlie. Bab 180. Wendy dan Noah bahkan lebih tidak bisa menerima kenyataan ini. Seolah-olah mereka ditampar. Ditampar di depan umum. Ingin menggali lubang dan mengubur diri. Fakta-fakta terungkap. Pada saat ini, seorang tuan tua keluar dari villa. Tuan tua datang langsung ke Charlie dan bertanya dengan hormat, "Halo. Apakah Anda Tuan Charlie Wade?" Charlie mengangguk dan berkata, "Saya. Siapa kamu?" Tuan tua berkata, "Halo, Tuan Charlie. Saya pengurus rumah Tuan White. Dan saya bertanggung jawab untuk mengurus villa ini. Anda bisa memanggil saya Libo. Saya biasanya menjaga villa dan menjaga kebersihan." Libo. Wendy di samping melihatnya dengan tercengang. Seluruh otaknya mengalami korsleting. Paman Libo ini. Bukankah ini pengurus rumah tangga nafkahnya Geralt? Kenapa dia di sini? Apakah villa ini milik keluarga kulit putih? Kalau begitu, mengapa memberikannya pada Charlie? Wendy buru-buru bertanya Libo. Apa yang terjadi? Apakah villa ini milik keluarga kulit putih? Libo berkata, "Dulu. Tapi sekarang menjadi milik Tuan Charlie." Dengan itu, Libo menatap Charlie lagi dan bertanya, Charlie, dekorasi di villa belum selesai. Kapan Anda berencana untuk pindah? Saya akan membiarkan para pekerja melakukannya lebih cepat dan membuat persiapan sebelumnya." Charlie berkata dengan lemah, "Kami tidak akan bergerak saat ini. Anda akan terus menjaga villa. Aku akan meneleponmu sebelum aku pindah." "Iya, Tuan Charlie." Setelah Libo selesai berbicara, dia membungkuk kepada Charlie lagi, lalu membiarkannya ke samping, menunggu dia masuk. Mata Wendy hampir keluar, dan seluruh kelompok kerabat keluarga Wilson juga terkejut. "Pengurus rumah dari keluarga kulit putih." Wendy berkata dengan tercengang, "Keluarga kulit putih mana yang merupakan keluarga Geralt?" Charlie memandang, tersenyum tipis, dan berkata, "Ya, ini rumah pertunanganmu Geralt. Ayahnya memberiku rumah ini." Apa? Otak Wendy meledak. Apakah villa ini milik keluarga pertunangannya? Dengan kata lain, villa aslinya bisa menjadi miliknya di masa depan. Tapi mengapa itu diberikan kepada Charlie? "Ini villaku." Orang tua Wendy juga sangat bingung dan marah pada saat yang bersamaan. Keluarga kulit putih adalah keluarga calon suami dari anak perempuan itu. Villa keluarga kulit putih secara alami untuk putri mereka. Mengapa itu diberikan kepada Charlie? Ini tidak logis. Horia kian berseru dan bertanya pada Wendy. "Wendy, ada apa dengan ini? Apakah Anda tahu villa keluarga White?" Wendy terkekeh berulang kali, "Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar." Geralt tertawa. Horia kian langsung berteriak, "Cepat panggil Geralt dan tanya. Tanyakan dengan jelas apa yang terjadi." "Ya, aku harus." Wendy segera mengeluarkan telepon dan menelepon Geralt. Begitu telepon tersambung, dia bertanya kepada Geralt, "Geralt, apakah keluarga Anda memiliki villa di Thompson?" Geralt berkata, "Ada satu set." "Apa yang salah?" Wendy berkata dengan sedikit ketidakpuasan, "Mengapa kamu tidak mendengar tentang itu? Apakah ini ruang pernikahan untuk kita berdua?" "Tidak," Geralt berkata. "Paman saya membeli villa itu untuk orang tua. Dia lebih menyukai lingkungan Thompson. Jadi bagaimana mungkin dia ingin menggunakannya untuk kita?" Setelah berbicara, Geralt bertanya lagi, "Bagaimana Anda tahu tentang ini?" Air mata sedih Wendy mengalir keluar. "Tahukah kamu? Pamanmu memberikan villa ini. Menyerahkannya." Geralt berseru. "Siapa yang memberikannya?" Wendy putus asa dan menangis dan berkata, "Serahkan pada Charlie. Itu adik iparku. Charlie."